Good day, lovable friends. Welcome to our channel. Don't Hate Monday. Gimana nih, udah ada planning untuk mendaki belum abis nonton episode kita yang pertama? Ya, bagi yang belum nonton, kalian harus banget deh nonton episode kita yang pertama karena di situ kita banyak share tips dan informasi tentang mendaki untuk pemula. Oke, jadi untuk yang episode kali ini kita mau ngebahas tentang Build the Dream Summiter Teams. Tapi sebelum kita bahas itu, jangan lupa untuk subscribe dan like, juga share video kali ini ya. Iya, biar kita bisa terus share info yang menarik buat kalian semua. Oke, kita lanjut ke topik yuk. Yuk. Ketika mendaki, teman-teman pendaki mungkin melakukan perjalanan dengan tim yang beranggotakan bisa sedikit atau banyak orang. Benar, dan memang sebelum PSBB diberlakukan, itu tiap-tiap taman nasional memiliki peraturan atas jumlah pendaki yang diizinkan untuk mendaki. Misalnya aja dari yang paling sedikit itu 3 orang, dan ada juga yang melakukan pendakian massal untuk event-event tertentu. Dan ada juga nih orang-orang yang melakukan pendakian solo traveler atau cuman berdua gitu. Cuman kalau kita masih belum berani nih, lovable friend, untuk pendakian solo. Pendakian solo. Karena resikonya terlalu tinggi dan kayak ngundang bahaya gitu. Iya, benar banget Kak. Nah, kebanyakan sih beberapa kelompok itu terdiri dari beberapa orang yang masing-masing orang di dalam kelompok tersebut memiliki peran tersendiri. Nah, di episode kali ini kita akan bahas peran-peran apa aja sih yang ada di kelompok pendaki. Kemudian kita juga akan mencocokkan tim pendaki dengan tim persahabatan anime yang kita suka. Oke, benar banget, Tat. Nah, itu sesuai dengan tema tersebut juga kita sudah menggunakan outfit. Nah, kostum kita kali ini ada yang kenal? Ya, karakter apa yang kita pakai? Mungkin kalau teman-teman ngefans karakter yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Tapi sebelum kita mulai keseruannya ini, lovable friend, kita mau ngebahas dulu peran-peran yang ada di tim pendaki tersebut gitu. Jadi kita kasih info untuk peran-perannya nih. Peran yang pertama, sebagai leader. Nah, di setiap tim pasti punya yang namanya peran sebagai leader untuk nunjukin jalan atau bimbing kita ke tujuan yang disepakati. Gitu. Nah, seorang leader ini dalam pendakian tugasnya sebagai pemimpin perjalanan. Gitu. Jadi pemimpin perjalanan menuju lokasi untuk membuka tenda ataupun langsung ke puncak. Dia berada di barisan terdepan. Nah, nggak sembarang orang bisa jadi leader ini karena memang perannya yang sangat berat karena dia kan mempertanggungjawabkan hajat hidup seluruh manusia yang ada di kelompoknya. Betul. Dan memang pada saat mendaki gunung itu bahaya itu selalu mengancam keselamatan rombongan. Jadi nggak sembarang orang yang bisa jadi leader. Betul banget. Jadi ada kriteria untuk menjadi seorang leader. Ya, apa aja tuh, Kak? Satu, misalnya dia kuat secara fisik. Pasti harus. Dan kedua, dia harus paham jalur atau setidaknya dia pernah mendaki di jalur yang ingin didaki bersama tim. Terus mampu memotivasi teman-temannya, juga mampu menghidupkan suasana, atau pintar mengambil keputusan, penting sama banget. Berpengetahuan luas berarti gitu. Terus dia juga memiliki tanggung jawab yang tinggi. Sama yang pasti mau menerima dan mendengar masukan tim-tim teman-teman di timnya. Betul. Oke, itu tadi leader. Kemudian yang kedua adalah navigator. Nah, navigator ini ya sesuai dengan namanya bertugas untuk menunjukkan arah jalan menuju tujuan puncak ataupun tempat camping agar tidak tersesat dan tetap berada di rute pendakian yang seharusnya gitu. Betul. Jadi dia juga harus tahu mengetahui medan yang didaki gitu. Navigator ini biasanya bisa kita cari dari masyarakat sekitar atau yang pernah mendaki, ya biar tahu medannya itu. Dan yang ketiga ada peran yang namanya logistik. Nah, logistik ini adalah orang yang berbeda dari biasanya, bukan orangnya lebih tepatnya, tapi bawaannya. Bawaannya yang berbeda dari teman-teman lainnya. Biasanya dia membawa carry yang lebih besar. Yang paling besar sih ya biasanya. Iya, karena dia tuh membawa kayak logistik yang dibutuhkan selama pendakian. Dan itu termasuk makanan,
sama kebutuhan masak lainnya. Oleh sebab itu dia selalu berkoordinasi dengan chef agar tidak ada yang miss di menu-menu makanan atau barang bawaan yang dia harus bawa gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah chef, ini yang keempat adalah peran sebagai chef atau juru masak. Nah, ini penting banget soalnya mengenai ini ya, masalah perut ya, perut penting banget untuk jadi chef. Nah, walaupun mungkin biasanya kalau ngedaki itu kan mungkin cowok semua, nggak mesti bisa banget masak, tapi minimal dia tahu cara ngoperasiin alat masak, kemudian juga tahulah cara memasak makanan yang simple aja, tapi bernutrisi sehat sehat gitu ya. Kalau aku sih udah jelas nggak bakat nih jadi chef karena masak air aja gosong. Kasihan airnya itu. Jadi kita lanjut ke peran yang juga nggak kalah penting dah sama leader, yaitu sweeper. Ya, swiper jangan mencuri kan dia. Maksudnya sweeper, teman-teman. Nah, tadi kita bahas leader yang ada dia mimpin teman-temannya di barisan depan. Sedangkan sweeper. Dan sedangkan sweeper itu dia adalah orang yang berdiri di baris paling belakang untuk menjaga dan mengkoordinasi teman-temannya biar nggak ada yang hilang atau gitu ya. Terus bengong atau pokoknya dia menjaga keberadaan dari teman-temannya tersebut selama perjalanan. Gitu. Jadi dan anggota dan sweeper ini juga harus memiliki kriteria penting sama seperti leader. Karena tanggung jawabnya juga gede ya. Betul. Itu kayak dia penerama, kalau leader itu penyabar, kalau ini harus ekstra sabar. Harus lebih. Iya. Karena walaupun dia misalnya punya kemampuan untuk berjalan cepat, tapi dia tetap harus menunggu teman-teman lainnya. Ya itu agak susah ya untuk menahan diri. Oke. Lanjut. Terus dia juga harus kuat fisiknya pastinya, karena misalnya ada terjadi sesuatu di rombongan yang paling belakang, dia harus mengejar teman-temannya yang di depan untuk memberitahukan keadaan yang sedang dialami gitu. Jadi kondisinya juga harus kuat. Juga sama, dia harus bisa membaca situasi dan kondisi selama perjalanan. Terus punya kepedulian tinggi sama teman-temannya, jadi sering kayak nanya-nanya baik-baik aja atau gimana seperti itu. Sama juga dia harus bisa pintar motivasi teman-temannya biar nggak ngedrop. Gitu. Ya biasanya kita kalau misalnya lagi ngedaki suka ngedengar suara-suara teriak-teriakan dari teman-teman kita yang belakang untuk biar kita tinggal 5 menit lagi puncak. Gitu. Keren banget sih mereka itu sweeper itu. Makanya terus dia juga bukan rata-rata, memang harus membawa tenda gitu, karena apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan, kita bisa membuka emergency camp cepat-cepat, jadi langsung dibuka untuk yang keadaan misal kalau ada yang kayak hipo atau pingsan gitu ya. Jadi dia punya backup untuk membuka tenda buat beristirahat. Oke. Next, setelah sweeper ada peran yang sangat penting. Sebenarnya yang awal-awal juga penting banget, ya. Tapi yang ini yang ini penting banget. Ekstra penting kalian yang suka update foto kalian di sosmed, yaitu fotografer. Nah, peran ini itu jangan salah, ini peran yang sangat susah untuk nyari angle, terus juga untuk nyari lighting, untuk lighting, untuk nyari background tempat yang keren gitu. Jangan sampai fotonya cuma di pepohonan aja gitu. Ya, karena semua gunung pepohonan semua. Dan dia juga harus bisa menangkap kayak candid keceriaan bersama tim kayak gitu. Ini peran yang nggak kalah penting. Candid momen tertentu juga bisa. Bener, yang buat dikenang sepanjang masa tentunya. Nah, itu tadi fotografer. Terus terakhir nggak ada peran. Nggak ada peran. Jadi kayak follower gitu. Follower aja, cuman misalnya kayak newbie yang baru ikutan gitu, atau tim hore lah bisa bilang. Tim hore yang minimal mereka itu tidak mengeluh aja deh sepanjang perjalanan, atau mereka bisa yel-yel atau nyanyi-nyanyi kayak gitu biar semangat gitu. Nah, itu semua peran-peran yang kita punya di tim-tim pendaki. Ya.
Nah, kalau ada lovable friend lagi yang tahu tentang peran-peran di tim pendaki, bisa di-share di kita di kolom komentar juga, betul pastinya. Dan kita juga mau ngasih saran untuk kalian yang ingin mendaki bareng sama tim kesayangan kalian nih, tentang bagaimana pembagian barang yang dibawa. Tuh. Ya memang sih kalau misalnya bawa carrier semakin gede itu kayaknya cowok tuh kelihatan semakin maco dan semakin ganteng. Ya tapi ya nggak gitu. Kalau misalnya di dalam satu kelompok bawa carriernya gede-gede semua, malah kelihatannya itu kayak pemula ya. Paling isinya ciki gitu atau sesuatu nggak bisa di-pack secara rapi, atau mereka nggak bisa nge-pack kayak gitu. Nah jadi memang penting banget untuk ngebagi carrier ini. Kalau bisa sih ada 2 orang yang pakai daypack, 2 atau ya 1 orang lah yang pakai daypack, biar kalau misalnya ada yang lagi pakai carrier gede itu kecapean, dia bisa gantian betul. sama yang pakai daypack. Nah, setuju banget itu biar kita juga stamina masing-masing tim kejaga ya, karena kita ganti-gantian shift-shiftan gitu bawa carrier yang besarnya. Iya, dan juga biar bisa lebih nyaman kalau perjalanan itu panjang. Benar banget. Pengalaman kita biasanya sih pembagian itu dibagi kayak seperti ini. Untuk yang 1 carrier besar yang untuk khusus membawa tenda dan SB, terus 1 carrier yang besar juga untuk membawa logistik, 1 carrier lagi besar untuk membawa air, persediaan air, sama baru yang lainnya bisa bawa daypack gitu. Tapi jangan lupa untuk bawa perlengkapan pribadi, jangan sampai ketinggalan pastinya. Bener banget. Nah mungkin itu info tentang peran-peran di dalam sebuah tim. Cukup informatif kan, lovable friends? Bener. Oke, jadi setelah semua peran-peran yang kita bahas tadi dan pembagian tugasnya selesai, kita balik lagi untuk kriteria tim pendakian versi anime yang kita suka gitu. Favorit kita ya? Betul. Nah, kita bagi kriteria tim pendaki versi anime ini, yang pertama itu tim komplit. Ya, pakai telur. Betul. Jangan dong. Oke, jadi tim komplit ini yang anime yang mewakilinya adalah tim dari Straw Hat Pirates. Di film anime One Piece. Betul. Kru topi jerami. Ya, bajak laut topi jerami. Betul. Jadi gimana dia tuh nggak komplit? Karena tiap-tiap anggotanya itu punya peran dan skill yang masing-masing saling menutupi kekosongan teman-teman yang lain gitu. Dan benar-benar skilled ya. Betul, dan benar-benar terlatih. Jadi misalnya aja kayak si kaptennya, Luffy, itu dia walaupun sedikit error, tapi prinsip hidupnya dia dan tekadnya itu menginspirasi teman-teman sekitarnya gitu, teman-teman timnya. Juga dia tuh punya motivasi yang kuat, jadi teman-temannya mau ikut untuk menjalani perjalanan bareng. Jadi raja bajak laut ya. Terus timnya juga yang satunya lagi namanya pelindung terkuat dari tim ini. Yang paling ganteng kayaknya. Itu namanya Roronoa Zoro. Walaupun sedikit nyasar, ya dia bisa diandalkan banget. Ya sedikit hilang arah dia nggak tahu arah. Ya oke. Dan selanjutnya navigatornya itu Nami, navigator terkeren yang bisa memperkirakan cuaca dan pastinya dia seksi. Dia cantik. Terus juga ada penembak jitunya Usopp. Dan dia juga suka ngidupin suasana bareng si dokter kecil kita. Si dokter kecil kita Chopper. Jadi mereka berdua suka ngidupin suasana di kapal mereka. Dan barengan sama si pemain musiknya Brook. Terus ada Frankie. Ya, untuk yang dia pembuat kapal si Sanigo ini. Sama jangan lupa yang namanya chef kita yang paling keren itu Sanji. Gitu. Robin? Semua aja disebutin. Arkeolog terkeren kita. Iya, jadi memang beda-beda banget ya ininya, tipenya. Newbie yang hebat. Niat banget. Tim newbie ini mungkin kita bisa lihat analogikan di film Hunter x Hunter. Dengan personilnya Gon, Killua, Leorio sama Kurapika. Nah, mereka ini kenapa sih disebut newbie yang niat banget? Karena memang mereka ini kan ujian Hunter untuk pertama kali, tapi benar-benar strugglingnya mereka untuk persiapan ujian ini tuh benar-benar luar biasa banget. Kayak Gon yang dia mesti nangkep monster dulu ya di pulaunya. Kalau baru diizinin untuk ujian Hunter. Kemudian Killua yang udah terlatih mungkin sejak zaman dia masih orok gitu ya. Dia udah
dilatih sama udah keluarganya. dilatih sama Zoldyck family. Kemudian Leorio, dia sadar kalau dia nggak punya bakat untuk bertarung, tapi dia ini bener-bener latihan untuk ujian hunter dan punya tekad yang kuat. Terus yang terakhir adalah Kurapika yang memang bener-bener Dia punya niat kuat, ada tujuan hidup yang kuat dan nyata yang pengen dia raih gitu. Nah ini penting banget untuk teman-teman pendaki untuk dijadikan panutan karena memang ya terlepas dari tujuan hidupnya si Kurapika atau yang lainnya ya. Tapi intinya yang diikutin niatnya mereka itu benar-benar perlu dicontoh banget sama teman-teman pendaki agar kita bisa sama-sama melewati ujian rintangannya bareng-bareng sampai ke tujuan yang kita mau. Misalnya puncak misal. Oke, next. Next itu ada tim yang simple. Kita bilang kenapa tim simple karena tim simple ini cuma terdiri dari 3 orang. Ini animenya pasti udah pada kenal, namanya Naruto. Itu sih nggak simple, walaupun simple tapi keren ya. Jadi kita mewakili di Naruto ini diwakilin sama tim 7. Itu Narutonya, Sasuke dan Sakura. Itu Kakashi nggak? Itu pembimbing ya? Oke. Terus jadi itu dia kenapa kita bilang simple selain dari jumlahnya, emang mereka juga berbakat juga sampai mereka bisa melalui dan menyelesaikan misi-misi dari Hokage atau dari desanya yang diberikan ke mereka. Ya walau di tengah-tengah film itu agak sedih sih karena salah satu orangnya memisahkan diri karena egonya dia. Tapi in the end mereka balik lagi ke persahabatan mereka kok. Itu Naruto. Kemudian selanjutnya yang keempat ada tim yang pernah gagal tapi bangkit lagi. Nah, mantep banget ya. Tim ini kita analogiin Haikyuu, tim Karasuno. Walaupun mereka pernah gagal di penyisihan Interhigh, tapi mereka tuh semangatnya nggak pudar, mereka tetap berjuang, berlatih. Iya, malah bikin mereka nambah semangat untuk kemudian mereka mengikuti turnamen musim semi. Iya, turnamen musim semi dan akhirnya mereka menang. Padahal lawannya adalah the best team di daerah sana. Yang ada nasional anggota tim nasional Jepang. Keren banget. Oh iya, lanjutan movie season 4 yang keduanya udah mau mulai loh. Oh iya, boleh lah kita nanti bikin movie reaction. Iya, reaction. Oke. Lanjut. Terus ada yang kelima, itu tim yang agak-agak unik namanya tim Preman Insaf. Bisa aja namainnya. Iya, jadi misalnya tuh kayak dia tuh kita umpamakan kayak teman-teman kita yang dulunya mungkin melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau yang cuman wasting time aja. Terus sekalinya mendaki, ngelihat keindahan alamnya, langsung kayak ketagihan. Langsung kayak ketagihan, terus bisa merubah pandangannya dia dan kegiatan yang dulunya negatif jadi positif gitu. Nah, kalau kita aplikasikan gitu ke anime yang kita suka, itu ada di tim Sohoku. Nih, tim Slam Dunk ya? Slam Dunk, betul. Itu untuk tim yang basket yang zaman kapan ya? Iya, ketahuan umurnya. Terus, tapi yang ada yang update-nya juga yang 11-12 filmnya, itu di tim di film animenya namanya Ahiru no Sora. Timnya namanya Kuzuryu. Gitu. Nah, itu tentang basket ya. Basket, betul, filmnya. Basket. Nah, ada tim basket juga. Tim basket juga, tapi ini tim perfect. Aduh, kok bareng. Tim yang benar-benar perfect banget. Karena mereka tuh kayak sejak lahir mungkin udah dicap sama malaikat, udah distempel. Iya, blessing atau gifted. Mereka tuh udah benar-benar dikasih bakat yang luar biasa. Timnya Kiseki no Seidai. Betul, di film Kuroko no Basuke gitu. Oke, selanjutnya Kak. Nah, yang terakhir ini ada tim, kita nggak main gender sebenarnya sih, tapi namanya tim girl team only gitu. Jadi sesuai dengan namanya itu tim-tim yang isinya perempuan-perempuan tangguh atau pendaki-pendaki cantik yang punya tujuan sama, punya hobi yang sama dan melakukan perjalanan bersama-sama pastinya. Di anime yang nih wakilin ini namanya anime Love Live. Muse. Betul. Satu lagi ada juga yang sama, dia bikin band ya kalau di yang di anime yang ini namanya K-On. Iya.
after Timnya? school tea time. Betul. Atau HTT kalau bahasa Jepangnya. Oke, jadi ya Itu cewek semua ya, cewek Kak? semua isinya, tapi dia nggak kalah sama motivasi sama teman-teman di sekitarnya untuk mencapai tujuan mereka lebih tepatnya. Gitu. Oke, Kak Dini pernah nggak nih naik cewek doang? Pernah, tapi di tengah-tengah perjalanan tetap kontak temen cowok. Call a friend ya? Iya, karena airnya lumayan berat. Gitu. Oke. Dan mungkin kelihatannya agak sedikit memaksa kita menyamakan Iya sih. tim pendaki, tapi kalau kita lihat-lihat sedikit itu memang benar-benar ada tim pendaki yang mirip sama persahabatan anim. Betul. Gitu. Kalau Lovable Friend punya tim atau pengen buat tim itu kayak apa ya, kasih gambarannya ke kita. Boleh di komen ya, Bisa. boleh di komen. Kalian pengen bentuk tim yang seperti apa sih, seperti anime apa sih gitu. Nah, tapi jangan lupa bagaimanapun kalian membentuk sebuah tim, apapun itu timnya, berapapun personilnya, kalian harus tetap jaga persahabatan, Tetap kompak. jaga kekompakan, Betul. kerja sama tim. Nah, Dan tidak saling boleh- melindungi juga. Iya, harus saling melindungi dan tidak boleh menggadaikan persahabatan demi puncak, hanya demi puncak gitu. Ya, walaupun puncak itu kelihatan menarik, tapi puncak tetap itu adalah bonus. Tujuan kita adalah pulang dengan selamat. Iya, betul banget. Oke. Jadi, Lovable Friend itu informasi yang kita bisa kasih di episode kali ini. Tunggu episode kita yang berikutnya ya. Tetap stay tune di channel kita. Don't hate Monday. And for the last, Please correcting. not judging. See ya!